الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. اللهم صل وسلم على سيدنا حبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته أجمعين. أما بعد، إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي، أعطني محبتك ومعرفتك. وبعد. Hadirin hadirat jamaah Masjid Raya Asmaul Husna, jamaah kuliah subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di Ramadan yang ke-7 ini sudah masuk pekan pertama, atau sudah selesai, atau satu hari kita akan menyelesaikan pekan pertama di bulan Ramadan kali ini. Alhamdulillah thumma alhamdulillah, tidak ada yang patut kita syukuri kecuali rasa syukur atas semua yang Allah telah berikan kepada kita, wabil khusus nikmat sehat wal afiat dan nikmat iman wal Islam. Hadirin yang dimuliakan Allah, pagi hari ini kita melanjutkan satu bulan yang lalu tentang fahmul Quran, memahami Al-Quran dengan 4 T. T yang pertama tadzakkur, tafakkur, tadabbur, dan tasyakkur. Apa itu tadzakkur, apa itu tafakkur, apa itu tadabbur, dan apa itu tasyakkur? Bisa disaksikan di channel YouTube yang sudah dibagikan oleh Pak Haji Yanis ya, satu bulan yang lalu. Sekarang kita akan fokus kepada bagaimana metode tadzakkur, bagaimana metode tafakkur, bagaimana metode tadabbur, dan metode tasyakkur dalam memahami Al-Quran. Itu yang akan kita bincangkan insyaallah slide ini selesai ya, insyaallah Ramadan ini khusus. Mari kita buka, Bapak sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita berdoa kepada Allah sebelum kita mulai kajian. Yang sakit semoga Allah sembuhkan sakitnya. Yang punya hutang ya, ada yang punya hutang? Ada yang ngaku ya. Yang punya hutang semoga Allah lunasi hutang-hutangnya. Aminnya kenceng dong. Amin. Yang punya hajat, pasti kita semua punya hajat, dari ujung kanan sampai pojok kanan, pojok kiri, ujung kiri, semua kita punya hajat sama Allah Subhanahu wa taala. Yang punya hajat apapun kita kepada Allah, semoga Allah kabulkan semua hajat-hajat kita. Allahumma amin ya rabbal. Wabil khusus ini Ramadan adalah bulan dikabulnya doa. Kita belum banyak rasanya membalas jasa-jasa orang tua kita. Di bulan Ramadan ini kita khususkan semoga dosa-dosa kedua orang tua kita yang masih ada maupun yang sudah dipanggil oleh Allah diampuni seluruh dosa-dosanya. Yang sudah dipanggil oleh Allah semoga diluaskan kuburnya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Kelak dimasukkan ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Kepada yang masih ada, orang-orang tua kita, ibu bapak kita, ayah bunda, mami papi, papa mama, yuk, tidak ada keramat yang hebat di dunia kecuali keramat itu ada pada orang tua. Insyaallah ya. Semoga mereka diistiqomahkan dalam ketaatan kepada Allah, disehatkan lahir dan batin,
Dan kita semua berdoa, selipkan doa kita kapanpun, dimanapun kita diwafatkan oleh Allah, kita bermohon wafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Wafatkan kami dalam memeluk, mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Untuk anak-anak kita yang hadir di sini, tadi saya melihat ada anak-anak ya. Kita doakan semoga menjadi anak-anak yang saleh dan salehah ya, yang akan membanggakan bangsa dan negara dan agamanya, dan kelak menjadi tabungan akhirat kita bagi orang tuanya. Ala hadhihi niyyah wa la kulli niyatin salihah wa la hadratin nabiyil mustafa syai'ulillahi lahum al-fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Ibu bapak sekalian, saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini slide sesungguhnya bagi yang baru hadir, tidak langsung kita fahmul Quran. Sebelumnya ada episode-episode sebelumnya kita sudah bahas ulumul Quran ya. Lalu ada beberapa metode-metode memahami Al-Quran, kurang lebih sudah 3 atau 4 kali. Nanti bisa dimintakan ke Pak Haji Yanis rekodnya. Jadi hari ini kita fahmul Quran dengan 4T: tadzakkur, tafakkur, tadabbur, dan tasyakkur. Seperti apa itu? Mari kita awali Bapak sekalian dimuliakan Allah. Sedikit saya akan memberikan pengantar bahwa Ramadan itu istimewa karena diturunkan Al-Quran. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. Ayat 185 di surah Al-Baqarah itu masih terkait dengan ayat-ayat Ramadan. Ayat 183, 184, 185 dan 187 itu yang terkait dengan khusus puasa Ramadan. Nah, istimewa Ramadan itu karena di dalamnya diturunkan Al-Quran. Ada Al-Quran juga menyinggung tentang siyam, tetapi yang lain-lain itu kurang lebih ada 12 sampai 13 ayat tentang puasa. Selebihnya tidak terkait dengan puasa Ramadan. Yang terkait hanya 4 ayat tadi. 183 ini ayat turun ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hijrah. Jadi turunnya di Madinah pasca hijrahnya Rasul, tepatnya di tahun kedua ya. Sebelumnya Rasul menjalankan puasa juga, tetapi puasanya seperti syariat-syariat umat terdahulu. Yahudi misalnya puasa di 10 Asyura, maka Rasul juga puasa. Ketika ditanya orang-orang Yahudi Madinah, kenapa engkau berpuasa? Karena kata mereka menghormati Nabi kami, Nabiullah Musa alaihi salatu wassalam, karena diselamatkan oleh Allah dalam kejaran dari kekejaman Fir'aun. Maka karena diselamatkan, kata para Yahudi itu, kami menjalankan ibadah puasa. Oh, kalau begitu kata Rasul, kami juga lebih berhak lagi. Nabiullah Musa juga nabi kami, maka kami juga menjalankan puasa. Nah begitu.
Nah, begitu di tahun kedua hijrah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diberikan atau diturunkan ayat 183. Ya, Bapak sekalian dimuliakan Allah. Dulu puasanya agak beda itu Bapak Ibu. Puasa yang pertama kali itu begitu kita sudah niat lalu kemudian sampai maghrib, ya, itu puasanya. Lalu sampai dari maghrib itu boleh sampai isya. Nah, ketika tertidur maka waktunya singkat itu, ya. Sudah tertidur, sudah nggak boleh lagi tuh. Kalau tidurnya jam 10, jam 11, bangun jam 1, nggak boleh lagi berhubungan suami istri. Ya, maka turunlah ayat 187. Kita itu dilarang ketika sedang berpuasa dari waktu subuh sampai waktu maghrib. Dari maghrib sampai waktu subuh itu boleh. Kalau dulu enggak, begitu sudah tidur jam 12 misalnya, nah setelah bangun itu meskipun bangunnya jam 2 sudah tidak boleh lagi, baik itu makan, minum, hubungan suami istri dan seterusnya. Nah, Bapak sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi Al-Qur'an itu memberikan keistimewaan. Makkah, Madinah, tempat turunnya Al-Qur'an menjadi tempat yang istimewa. Ramadan menjadi istimewa karena Al-Quran turun di bulan Ramadan. Rasulullah menjadi Sayyidul Anbiya wal Mursalin, menjadi penghulunya para nabi. Ya, Masya Allah. Dari 25 nabi yang kita ketahui, atau dari 114.000 nabi. Nabi apa saja itu? Ribuan itu, ya, kita nggak hafal itu. Dari 25 nabi paling tidak yang kita ketahui, Rasul Nabiullah Muhammad itu Sayyidul Anbiya atau Sayyidul Anbiya wal Mursalin, penghulunya para nabi, pemimpin para nabi. Kenapa? Karena Al-Quran turun kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah. Nah, Ramadan dari 12 bulan itu menjadi Sayyidus Syuhur, penghulunya para bulan, ya, pemimpinnya para bulan itu dari 12 adalah bulan Ramadan. Kenapa istimewa? Karena Al-Quran juga turun di bulan Ramadan. Nah, kita Bapak Ibu sekalian ingin istimewa atau semua yang terkait dengan Quran, orang yang mengkaji Quran, mentadabburi Al-Quran, orang yang belajar Al-Quran, yang mengajar Al-Quran, semua pasti diberikan keberkahan dan keistimewaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, hari ini, pagi hari ini di tanggal 7 Ramadan ini, kita juga ingin mengaitkan kepada Al-Quran, ingin, ya, nggak boleh lepas dari Quran, ya Bapak sekalian. Kata Nabi, khairukum man ta'allamal Quran wa 'allamah. Sebaik-baik kita adalah orang yang belajar Al-Quran. Jadi kita ini insya Allah generasi terbaik, kata Rasulullah. Wa 'allamah, yang mengajarkan pun sama, baik yang belajar maupun yang mengajarkan. Bahkan Rasul di setiap Ramadan itu Bapak sekalian dimuliakan Allah, selalu menghatamkan Quran talaqi langsung di hadapan malaikat Jibril alaihi salatu wassalam. Jadi hebat tuh, ya, Rasul saja mengajarkan demikian. Kenapa kita harus punya guru? Nah, ini pentingnya Bapak sekalian. Saya sering mengatakan bagaimana pengucapan pelafalan huruf-huruf itu baik atau tidaknya nggak bisa hanya melalui YouTube, nggak bisa hanya melalui video, nggak bisa melalui baca buku saja, tetapi harus ada guru, ya, yang alim, yang betul-betul bagus bacaannya, yang ilmu Al-Qur'annya bagus. Huruf dzal mana, huruf dha mana, huruf jim mana, huruf zai mana, dan seterusnya, harus tepat pengucapannya. Baik Bapak sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi insyaallah di bulan Ramadan ini tidak ada kesibukan kita kecuali menyibukkan mengkaji dan mempelajari dan mentadabburi Al-Quran. Ibu bapak sekalian yang dimuliakan Allah, ini tadabbur, tafakkur, dan tadzakur ini kita sudah bahas pada bulan yang lalu, bisa dilihat lagi di YouTube-nya. Ini apa itu tadabbur, apa itu tafakkur juga sudah, ayat-ayat terkait tadabbur ini juga sudah.
afala yatadabbaruna al-Qur'an. Apakah mereka tidak memperhatikan atau tidak mentadabburi Al-Quran? Dan ini terulang berkali-kali. Ini ayat-ayat tentang tadabbur. Sedikit mengulang bagaimana cara tadabbur. Ini baru tadabbur. Yang pertama, Bapak Ibu sekalian, membaca kitab Al-Quran didampingi dengan kitab tafsirnya. Ya. Tafsir Indonesia itu banyak. Kalau penelitian Howard Fitzgerald itu paling tidak ada 48 karya tafsir. Ya, saya meneliti tahun 2016 tentang jaringan ulama tafsir Nusantara, ya. Nusantara termasuk Indonesia, termasuk Brunei, Singapura, Thailand, sama satu lagi apa lagi ya? Malaysia sudah ya. Indonesia, Malaysia, Brunei, Singapura sama Thailand. Ya, saya meneliti tahun 2015 sampai tahun 2016 dan luar biasa banyak. Yang paling banyak embrionya ada di Indonesia. Ya, tadi saya sebutkan kalau penelitian Howard Fitzgerald itu ada 48 karya tafsir. Nah, ketika membaca Al-Quran itu, kalau kita mau mentadabburi Al-Quran, maka sandingkan dengan kitab tafsir, ya. Itu baru tafsir Indonesia, belum tafsir klasik yang lain. Ya, belum tafsir-tafsir yang kita tidak pernah baca barangkali ya. Ada tafsir Ibnu Katsir, ya, tafsir At-Tabari, ya, tafsir Tabai, tafsir Al-Mizan dan seterusnya dan seterusnya. Di UIN itu, di Fakultas Usuluddin, di Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir, ada mata kuliah namanya membahas kitab tafsir dari klasik sampai kontemporer. Oh, itu satu semester nggak selesai. Yang kedua, membaca Al-Quran dengan perlahan. Warattilil Qur'ana tartila. Jadi kalau bisa perlahan-lahan membacanya. Kenapa? Karena akan lebih baik, ya. Tentu kalau kita meresapi maknanya, terjemahannya, pemahamannya, itu bagus. Warattilil Qur'ana tartila. Ada yang Masya Allah tarawihnya di beberapa tempat itu cepat sekali ya, Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirrahmanirrahim, amin. Bacanya ngangkatnya surah Yasin, Yasin, Allahu Akbar. Habis baca surah Yasin, cuman ayat 1 doang rupanya, langsung ruku. Insya Allah. Kalau bisa perlahan dengan perlahan, kecuali kalau memang kita mau hatamkan tapi sudah bagus tajwidnya. Jangan tajwidnya belum bagus, belum ini ngebut ya. Baca Quran kok ngetrek ya, jangan ngetrek. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Boleh kalau tajwidnya sudah bagus ya, boleh ya. Tetapi kalau bisa warattilil Qur'ana tartila, membaca dengan perlahan. Bismillahirrahmanirrahim sambil diresapi dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ya, terjemahnya kita resapi betul. Membaca dengan berulang-ulang ya, dengan tikror, ini juga penting. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Masya Allah, satu huruf bernilai kebaikan, dan setiap kelipatan-kelipatannya itu kebaikan-kebaikan buat kita. Hatta yataqaqqaq, kata Rasul, sampai orang yang terbata-bata pun sudah bernilai kebaikan. Jadi jangan nyerah baca Quran kalau belum bisa. Justru semakin kita terbata-bata, semakin banyak kita mendapatkan pahala. Oh, Insya Allah. Yang keempat, berdoa sesuai makna kandungan dari ayat Al-Quran yang dibaca. Ada ayat-ayat tentang doa ya. Ya, kita berdoa. Misalnya di surah Al-Baqarah, surah-surah akhir itu,
Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Dari ayat-ayat doa itu kita baca ya, berdoa sesuai makna kandungan dari Al-Qur'an. Di surah Ali Imran misalnya di ayat-ayat terakhir juga itu tentang banyak sekali doanya. Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil iman an aminu bi rabbikum fa amanna Rabbana faghfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar innaka la tukhliful mi'ad. Enak sekali itu. Rabbana innana, ya Allah, ya Tuhan kami, innana sami'na, sesungguhnya engkau mendengarkan doa kami, munadiyan yunadi lil iman an aminu bi rabbikum fa amanna. Engkau, Masya Allah ya, menjawab semua permohonan-permohonan kami, doa-doa kami engkau ijabah. Masya Allah ya. Lalu yang kelima, belajar bahasa Arab termasuk ilmu nahwu dan saraf. Masya Allah, huruf waw saja ada disertasi itu Bapak sekalian, ada disertasi al-wawu fil Quran. Jadi disertasi huruf waw. Waw ada isti'naf fil bayan, ada huruf waw atof, ada waw zaidah, ada waw ma'iyah, dan seterusnya banyak. Misalnya gini, saya contohkan tentang poligami misalnya ya, tentang poligami, fankihu ma taba lakum minan nisa'i mathna wa thulatha wa ruba'. Fankihu, maka nikahilah, fankihu ma taba lakum minan nisa', sesuai dengan karepmu kira-kira. Minan nisa, tentu perempuan ya yang kita nikahi. Mathna wa thulatha wa ruba'. Mathna ini apa artinya Bapak sekalian? Mathna apa artinya? Halo? Mathna? Mathna ini artinya bukan dua Pak. Kalau selama ini kan kita artikan dua. Kalau dua apa? Wahid, itsnain. Itsnain itu baru dua. Kalau mathna artinya dua-dua sebenarnya ya. Mathna wa thulatha. Thulatha artinya, thulatha itu bukan tiga maknanya, tetapi tiga-tiga. Dua-dua berarti berapa? 4. Thulatha, tiga-tiga 6. Kalau tiga itu thalatha ya, dari kecil sampai sekarang kita belajar tiga itu thalatha, bukan thulatha. Kalau thulatha itu artinya tiga-tiga. Ruba' juga sama, bukan 4 tapi 4 jadi 8. Udah banyak itu ya. 2 4. Lalu kemudian thulatha 3 6. 4 tambah 6 berapa itu? Oh Masya Allah. Waruba' tambah 4 tambah 8. 4 tambah 6 tambah 8. Maknanya beda nggak? Beda. Itu kenapa kita harus belajar bahasa Arab, ilmu nahwu dan sorofnya ya. Lalu huruf wawunya lagi Bapak sekalian, mathna wa thulatha wa ruba'. Waw di situ apakah waw atof, waw ma'iyah atau waw zaidah? Kalau wawnya huruf atof ya 2 dan 3 dan 4. Tapi kalau wawnya waw zaidah, zaidah itu artinya tambah, 2 tambah 3 tambah 4. Beda lagi maknanya. Masya Allah. Begitulah belajar Quran itu, karena setiap kosakata itu memiliki makna yang berbeda. Maka kita harus ngerti mentadabburi Quran itu
mengerti bahasa Arabnya, ngerti nahwu dan sorofnya. Kalau qara'a artinya membaca, qarra'a itu beda lagi maknanya. Iya. Tafa'ala yatafa'alu tafa'ulan. Kalau fa'ala maknanya beda, tafa'ala maknanya beda, padahal kosakatanya sama, fa'ala. Masya Allah, itu hebatnya bahasa Quran Bapak Ibu sekalian. Bahasa Quran itu memiliki makna yang luar biasa, maka tidak dimiliki oleh bahasa-bahasa yang lain. Ya, ini juga sudah kita sampaikan dulu. Ternyata tadabbur Al-Quran itu mampu menajamkan hati kita. Ya. Tadabbur Al-Quran dengan kita belajar, kalau kita membacakan sekilas kayaknya nggak ada apa-apa itu. Tapi kalau kita belajar mencoba dengan tadabbur Quran dengan 5 cara ini, maka yang akan kita dapatkan ini. Kata Ibnu Qayyim dalam kitabnya Al-Fawaid, ya, jika engkau ingin mengambil manfaat dari Quran, maka pusatkanlah hatimu ketika membaca dan mendengarnya. Fokus pendengaranmu, hadirlah seperti orang yang sedang diajak bicara oleh Allah Subhanahu wa taala. Oh, Masya Allah. Jadi kalau kita membaca Al-Quran atau kita sedang mendengar Al-Quran, fokus kita membaca, fokus kita mendengar, seolah-olah kata Ibnu Qayyim kita sedang diajak bicara, lawan bicara kita adalah Rabbul Alamin. Allahu Akbar, ya. Kalau kita sedang menyimak pidato presiden aja itu harus ini, ya. Saya kalau hadir di istana itu acaranya habis maghrib, asar sudah harus masuk, disita pula ini HP-HP-nya, ya. Masya Allah, ya. Beberapa jam sebelumnya kita sudah harus hadir, harus pakaiannya apa begitu, apa sikapnya harus apa dan seterusnya. Nah ini yang ngajak bicara adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka tadabbur Al-Quran akan mendapatkan, kalau kita ingin mendapatkan ketajaman hati, maka fokus apa yang kita dengar, apa yang kita ucapkan, dan hadirkan, kata Ibnu Qayyim, seolah-olah kita sedang bicara dengan Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, itu tadabbur. Maka manfaatnya juga Masya Allah. Siapa yang mentadabbur Al-Quran, kata Ibnu Taimiyah, demi mendapatkan petunjuk darinya, maka akan jelas baginya jalan kebenaran. Hudal linnas. Inilah yang kemudian kenapa kita mendapatkan hudan, petunjuk, karena mentadabburi Al-Quran dengan model tadi itu, dengan cara menghadirkan Allah, atau seolah-olah kita sedang bicara sama Allah, seolah-olah sedang menyimak apa yang Allah pesankan kepada kita, maka yang ada adalah kebenaran demi kebenaran ada pada diri kita. Yang lain, kata Ibnu Qayyim, pertama kita merasakan bahwa Al-Quran itu sesungguhnya berasal dari Allah. Yakinkan dulu bahwa apa yang kita baca ini adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak yakin dengan itu, maka berkali-kali kita hatam tapi kayaknya belum memberikan bekas. Nah ini di sini tarawihnya 1 juz atau setengah atau 1/4 juz? 1 juz, ya? 1 juz, Pak Haji? Enggak, ya? 11 di sini. Ya. Kita mendengar ayat-ayat Quran yang kita tapi tidak punya efek apa-apa. Bisa jadi kita belum meyakini bahwa apa yang kita dengar itu, apa yang kita baca adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Yakinkan itu dulu. Yang kedua, tadabbur Al-Quran itu mampu membuka pintu qalbu yang terkunci, ya. Kenapa? Karena qalbu itu adalah paling utama untuk menangkap pesan Al-Quran. Jadi pesan-pesan Quran itu akan kita dapatkan manakala hati kita bersih, terpancar. Ketika itulah kemudian cahaya atau nur Al-Quran itu hadir. Ya, Masya Allah, itulah hudan. Jadi hudan lil muttaqin ada di ayat-ayat pertama di surah Al-Baqarah itu, Alif Lam Mim.
dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Tidak ada keraguan dalam Al-Qur'an. Petunjuk Al-Qur'an itu hudan lil muttaqin. Satu sisi Allah mengatakan hudan lil muttaqin, di ayat yang lain hudan lin nas. Jadi orang-orang yang bertakwa dia akan mendapatkan petunjuk. Tetapi di sisi yang lain Allah mengatakan syahrul ramadhan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Juga fungsi Al-Qur'an itu petunjuk bagi siapapun, seluruh manusia, yang beriman, yang tidak, yang kafir, yang tidak. Jadi petunjuk petunjuk Al-Qur'an itu universal. Nah, sama ketika Bapak sekalian, ketika Umar bin Khattab, ya, Umar bin Khattab itu masya Allah manusia terbengis dulunya, ya, dan konon ada riwayat setan aja takut itu kalau Umar lewat, saking sangarnya kira-kira, ya. Orang-orang itu nggak mau ketemu sama Umar karena sudah main tebas saja, ya. Anak yang tidak berdosa dia kubur saja itu, ya, dia tebas saja. Tapi dapat hidayahnya kenapa? Karena hidayah mendengarkan Quran. Ketika Umar bin Khattab mencari-cari Rasulullah, ya, ingin ditebas itu leher Rasulullah sama Umar bin Khattab. Kemudian ada yang memberikan informasi, nggak usah Muhammad dulu, itu saudaramu, adikmu itu juga sudah masuk Islam. Dia marah, dia datang ke rumah adiknya itu, ternyata lagi baca Quran. Yang dibaca adalah surah Toha, ya, di awal-awal itu surah Toha. Lalu kemudian yang tadinya marah itu, ya, mendengarkan ayat lantunan Quran itu tersentuh hatinya, masya Allah, dan hidayah datang kepada Umar bin Khattab. Lalu kemudian masih datang mencari Rasulullah yang kedua atau yang kedua kali, bukan untuk menebas leher Rasulullah, tetapi menyatakan masuk Islam karena mendengarkan Al-Quran, ayat-ayat Quran yang dibaca oleh adiknya. Masya Allah. Nah, itu manfaat dari Al-Quran. Baik Bapak sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Itu tadabbur. Sekarang tentang tafakkur, ya. Ayat-ayatnya banyak sekali tentang tafakkur ini. Wa anzalna ilaika dzikra litubayyana lin-nasi dan seterusnya, wala'allahum yatafakkarun. Di situ ada wala'allahum yatafakkarun. Atau ada ayat di surah Al-Baqarah itu, kadzalika yubayyinullahu lakum kadzalika yubayyinullahu lakum ayati la'allakum tatafakkarun. Ujungnya juga la'allakum tatafakkarun. Jadi ayat-ayat yang turun itu harus kita tafakkurkan. Ya, bagaimana cara metode tafakkurnya? Ini ada 5 cara. Tadi tadabbur juga 5 cara, ya. Ini yang tadabbur, lalu manfaatnya tadabbur, 2 manfaat paling tidak. Lalu tentang tafakkur, yang pertama membaca dan mengimani kebenaran Al-Quran. Ini dulu. Karena dari 14 abad yang lalu, orang yang menistakan Quran itu bukan sekarang saja. Dulu Ahok dianggap menistakan Quran. Gak usah kaget, dulu atau bahkan sampai sekarang ayatnya masih ada itu, menantang. Apa ayatnya? Di surah Al-Isra misalnya, qul la in ijtama'atil insu wal jinnu ala an ya'tu bimithli hadzal Qur'an la ya'tuna bimithlihi. Masyaallah, ya Bapak sekalian dimuliakan Allah. Silakan kalau masih tidak percaya, tidak mengimani Al-Quran, masih ada yang meragukan Al-Quran, silakan engkau bersekongkol, bersekutu, berkumpul, baik bukan hanya berkumpulnya sesama manusia. Qul la in ijtama'atil insu wal jinnu, manusia maupun jin silakan berkumpul, kata Allah. Allah nantang. Ayatu bimithli hadzal Qur'an, untuk mendatangkan yang serupa dengan Al-Quran. La ya'tuna bimithli, sampai sekarang 14 abad yang lalu sampai hari ini tidak ada yang mampu menandingi Al-Quran.
Ada lagi, jangankan satu surah, jangankan satu Quran, ya udah datangkan fa'tu bi suratim mim mithli, datangkan yang satu surah saja. Tapi sampai hari ini pun tidak ada yang mampu membuat satu surah pun semisal Al-Qur'an, ya. Ada dulu Musailamah Al-Kadzdzab membuat surah Al-Fil, Malfil, wa ma adraka malfil, wa huwa qurtumun tawil, dan seterusnya. Ya, Al-Fil gajah, tahukah engkau gajah? Gajah itu telinganya lebar, belalainya panjang, itu kan kayak orang lagi ngarang cerita itu. Ya. Jadi hadirkan, ya, mengimani bahwa kebenaran Al-Qur'an, bahwa Quran itu la raiba fih. Ini dulu cara tafakkur itu. Yang kedua, mempelajari ayat-ayat Al-Quran itu berkaitan dengan petunjuk syariat, baik tentang perintah maupun berita gembira. Oh, sudah diingatkan ya. Kita tambah 10 atau 15 menit lagi ya. Yang ketiga, mempelajari atau mengkaji Al-Quran yang berkaitan dengan ciptaan Allah, ya, berkaitan dengan ilmu ciptaan Allah banyak sekali. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab. Masya Allah, ma khalaqta hadza batila. Allah menciptakan langit, Allah menciptakan bulan, Allah menciptakan bumi, menciptakan gunung. Ma khalaqta hadza batila. Tidak ada yang batil, tidak ada yang sia-sia. Ya. Lalu yang keempat, mendahulukan dalil nakli, Al-Quran dan hadis, lalu sebagai sumber kebenaran baru akli. Kadang-kadang kita akal dulu baru kemudian dicarikan sumber dalil Qurannya. Tidak. Dalil Quran dulu, Al-Quran hadisnya dulu, baru kemudian dipahami secara akliyah, baru kemudian dalil akli. Lalu yang kelima, mempelajari tanda-tanda kekuasaan Allah, ya, melalui observasi fenomena, riset, penelitian, ya, kajian pustaka, majelis ilmu, termasuk kita hari ini. Itu bagian dari metode tafakkur, ya. Dengan apa? Bisa jadi tafakkur itu dengan zikir, dengan wirid. Jadi kalau bagus itu tafakkur itu dahulu dulu, zikir dulu, wirid dulu. Maka tafakkur itu biasanya merupakan kelanjutan dari zikir atau wirid, ya. Rasul misalnya sebagai panutan kita, sebagai Rasulullah, dalam kitab Hadaik al-Haqaiq, ya, karya Ar-Razi, tafakkur sejam itu lebih baik daripada setahun ibadah. Masya Allah, tafakkur, ya. Kenapa kita harus sholat, ya? Kenapa harus niat? Jadi kita sudah selesai dulu filosofi itu, baru kemudian insya Allah kita hadirkan nuansa ibadah kita itu dengan yakin, ya, karena kita sudah tafakkur. Kenapa kita harus puasa misalnya? Kenapa harus menahan lapar, menahan haus, dan seterusnya. Tafakkur dan mengenal Allah, ya. Tafakkur itu merupakan cara agar manusia memperoleh pengetahuan tentang Allah. Bagaimana kita mau berpikir tafakkur, ya? Bagaimana kita mau mengenal Allah kalau kita tidak tafakkur? Yakin betul, tetapi perlu juga tafakkur. Nah, kira-kira itu pesannya Bapak sekalian. Maka seorang sufi sekalipun tetap tafakkur, ya. Tafakkur itu adalah cara memperoleh pengetahuan tentang Tuhan, ya, dalam arti yang hakiki. Ya, maka para ulama mengatakan bahwa tafakkur itu ibarat pelita hati, ya. Hati pun punya pelita, ya. Sehingga dapat lihat baik buruknya maupun manfaat dan madaratnya dari segala sesuatu itu ketika kita sudah tafakkur. Lalu kemudian yang selanjutnya adalah tadzakkur. Ini ayat-ayatnya tentang tadzakkur, la'allakum tatadzakkarun, la'allakum tadzakkarun, dan seterusnya itu. Kadzalika nukhrijul mauta la'allakum tadzakkarun. Caranya ini paling tidak 4 ini: mengingat dan mengimani Allah di hari akhir, mengimani Al-Qur'an sebagai kalamullah, membaca berulang-ulang mengingat Al-Quran tentang perintah dan larangan, ya. Kenapa kita harus tidak boleh memakan ini, kenapa harus melakukan ini, dan seterusnya. Dan yang keempat, mengikuti majelis dzikir dan majelis ilmu. Itu bagian dari tadzakkur, ya. Lalu kemudian ini pentingnya paling tidak
tafakur dan tadzakur tadi ayatnya sudah saya bacakan di surah Ali Imran. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin li ulil albab alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina 'adzabannar. Jadi tafakkur itu baik lagi duduk ya, lagi berdiri, sedang berbaring, terus tafakkur, tadzakkur sama Allah. Dan yang terakhir adalah ketika sudah tafakkur, sudah tadabbur, sudah tadzakkur, baru kemudian akan melahirkan tasyakkur ya. Tasyakkur itu adalah, atau rasa bersyukur itu adalah bersyukur segala nikmat yang Allah berikan ya, yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Kemampuan seorang muslim untuk mensyukuri segala nikmat itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini lahir dari kegiatan tafakkur, tadabbur yang dilakukan, lalu kemudian melahirkan tasyakkur. Masya Allah ya. Alhamdulillah ya Allah, Engkau masih berikan kami kesempatan untuk puasa. Kenapa? Karena kita tadzakkur dulu, tadabbur dulu, baru kemudian tasyakkur. Alhamdulillah Engkau masih diberikan, kami masih diberikan kesempatan hidup ya. Setelah tadzakkur, tadabbur melahirkan tasyakkur. Maka la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Maka tasyakkur itu adalah buah dari tafakkur dan tadabbur. Tasyakkur artinya bersyukur atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Tafakkur dan tadabbur itu adalah yang mengantarkan manusia untuk menuju syukur. Hasilnya manusia akan pandai bersyukur dengan memanfaatkan nikmat yang diberikan kepada kita di jalan yang benar sesuai dengan yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya kira ini Bapak sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ayatnya tadi sudah saya bacakan juga ya. Wallahu a'lam bissawab, yang benar dari Allah, yang salah atas kedhaifan dari saya pribadi. Saya kira cukup atau ada tanya jawab? Cukup ya. Ini Masya Allah duduknya kita di sini insya Allah dihitung sebagai jihad fi sabilillah, mengurangi dosa-dosa kita, mengangkat derajat kita di mata Allah Subhanahu wa taala, dan sebagai saksi insya Allah nanti kelak di surganya Allah Subhanahu wa taala ketika di akhirat. Duduknya kita di sini sudah dipotret oleh para malaikat ya, dan ini sebagai pemberat kita menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Baik, wallahu a'lam bissawab, wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.